Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita berjumpa kembali di pengajaran dengan Pak Seto di KPKS Hieronymus ya. Hari ini Selasa di awal bulan Januari tanggal 11 ya. Kita bertemu lagi, kita belajar lagi setelah kemarin merayakan Natal dan kemudian memasuki tahun yang baru ya, tahun 2022. Semoga kita semua diberi kesehatan masih selalu dan dapat mengikuti pengajaran-pengajaran yang akan dibawakan oleh Pak Seto di tahun yang baru ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Bu Anti. Silakan Bu Anti. Oke. Terima kasih Pak Narto. Selamat malam. Selamat naga. Bapak dan Ibu selalu mendapat rahmat dari Tuhan. Dan di tahun 2022 ini kita akan lebih baik lagi dari tahun yang lalu. Marilah kita sejenak tundukkan kepala dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Pada malam hari ini mengawali pertemuan KPKS Hieronymus di tahun 2022 ini, kami berkumpul secara virtual untuk mendengarkan pengajaran dari Pak Seto. Berkatilah Bapak Seto, jamahlah dia, urapi dia, agar pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Bapak Seto tersampaikan kepada kami dengan sungguh-sungguh mengerti dan menjadi bekal kehidupan iman kita. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bimbinglah kami, dampingilah kami pertemuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan hikmat dan dengan sungguh-sungguh mengalami. Terima kasih Tuhan atas semua berkat, rahmat, anugerah yang Kau berikan kepadamu, kepada kita semuanya, berkat darimu. Dan kami semuanya juga berdoa untuk teman-teman Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di dalam pertemuan virtual malam hari ini, karena berkatlah dia dan rahmat kebahagiaan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami sampaikan di hadapan-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang selalu mengasihi kami tak henti-hentinya dari permulaan hingga selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Anti. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Baik, terima kasih Pak. Selamat
malam, Ibu Bapak dan Saudara. Selamat malam. Kita ketemu lagi setelah melewati Natal dan Tahun Baru untuk tetap belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Dan malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mulai mempelajari surat yang bisa jadi sangat dikenal untuk hal-hal tertentu. Tetapi kapan Bapak Ibu menyebut Yesus sebagai Imam Agung? Kapan menyebut Yesus sebagai Imam Agung? Pernah atau enggak? Jarang-jarang. Belum, Pak, nggak pernah. Benar, belum pernah. Jangan bohong loh ya. Yang mengatakan Imam Agung pengantara. Udah pernah, Pak. Terus, ya, Udah pernah. Ya itu yang saya nyanyikan tadi lagu. Bapak Ibu pernah nyanyi atau belum? Pernah. Belum. Pernah. Belum. Misa. Beneran belum? Pernah. Nah, kemuliaan. Masa belum pernah nyanyi itu? Wah, ini bahaya ini. Terus perayaan Ekaristi. Iya, itu dalam lagu, dalam ini kemuliaan. Nah, nanti diperiksa lagi buku misanya. Mana si Imam Agung? Suraku. Yang coba ingat-ingat lagi, ada kalimat seperti Imam Agung pengantara. Ya, betul, Pak. Dengar doa kami. Ya, Belum betul, pernah Pak. nyanyi lagu itu? Pernah, Pak. Pernah. Tiap minggu ya. Ordinarium. Ditanyain di mananya orang tahu. Sudah bisa mengingat? Wah, ini doanya terlalu khusyuk, jangan-jangan kalau misa sampai lupa ini. Kenapa ini? Nah, jadi ada kesempatan di mana kita menyebut Yesus sebagai Imam Agung. Aku nggak bisa ingat. Nah, kemudian gelar atau sebutan Yesus sebagai Imam Agung itu Pak Narto kontrol mikrofon ini, Pak. Mana, Pak? Ini ada suara. Oh. Iya. Jadi gelar sebutan Yesus sebagai Imam Agung itu ya disampaikan sebenarnya di dalam surat kepada orang-orang Ibrani. Nah, kemudian yang lain lagi, Bapak Ibu tolong mengingat, pernah enggak mendengar Yesus itu menjadi Imam Agung menurut peraturan Melkisedek? Belum pernah? Masa belum? Pernah, Pak. Pernah, itu munculnya di Pernah, liturgi. Pak, pernah. Ya. Munculnya di liturgi Gereja Katolik. Iya. Di surat Ibrani Aduh. terutama, Pak. Surat Ibrani bab 7. Iya, tetapi Bapak Ibu pertama kali mendengar Melkisedek itu karena ikut misa atau membaca surat Ibrani? Bisa. Dari ikut misa, Pak. Nah, Doa syukur agung itu ikut misa. Doa syukur agung, betul. Doa syukur agung Nah. pertama itu, Pak. doa syukur agung yang pertama ya. Iya. Nah, dengan cara seperti ini sederhana sekali kan Bapak Ibu, ternyata yang kita doakan, yang kita sampaikan, yang kita nyanyikan,
Itu sumbernya dari Alkitab. Benar. Kita terbiasa dengan gelar Yesus sebagai Imam Agung, dia menjadi imam menurut aturan Melkisedek, dan kemudian ketika itu dirunut, dicari, oh ini ngambilnya ternyata dari surat Ibrani itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat dulu beberapa hal yang bisa membantu kita untuk mengerti isi surat ini, dan terutama nanti kita akan melihat apa yang sebenarnya mau disampaikan di dalam surat ini. Ada banyak hal penting yang benar-benar menyangkut pemahaman iman kita yang sangat mendasar. Nah, sekarang tentang nama dulu. Surat kepada orang Ibrani. Nah, Bapak Ibu, kalau membuka Alkitab boleh dipersiapkan, dibuka teksnya. Surat. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu dengan judul surat kepada orang Ibrani. Nah, nama ini, judul ini tidak dari awal ada. Jadi yang tertinggal dalam manuskrip tulisan tangan bahasa Yunani dulu, itu mulai dari setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara dan seterusnya. Jadi tidak ada judul surat kepada orang Ibrani, tidak ada subjudul Allah berfirman dengan perantaraan anaknya, tidak ada bab dan ayat. Jadi yang diterima, yang ditulis, kemudian disalin, tulisan dari kata setelah pada zaman dahulu sampai kalimat terakhir. Nah, lalu dari mana orang tahu atau memberi judul kalau ini adalah surat kepada orang Ibrani? Nah, Bapak Ibu, begini, kalau kita memperhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa tahu kan dari kosakata, dari hal-hal yang disampaikan, gitu ya. Kita bisa menduga orang ini dari kelompok mana, dari latar belakang apa. Nah, sekarang begini, sama-sama orang Katolik. Sama-sama orang Katolik. Bapak Ibu tahu kelompok orang Katolik dari wilayah mana yang tidak pernah, bahkan merasa aneh kalau mendengar kata pahala? Jangan-jangan Bapak Ibu termasuk di antaranya, ada enggak ya? Jangan, enggak ada. Jadi buat kita yang tinggal di Pulau Jawa mendengar kata pahala biasa saja kan? Mengucapkan kata pahala juga biasa saja kan? Tapi Bapak Ibu silakan tanya kepada orang Katolik yang datang dari wilayah timur, Flores ke timur. Mendengarkan, mengucapkan kata pahala itu saja sudah berasa aneh. Kata itu nggak pernah diucapkan di sana. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu memperhatikan orang Jawa bicara, orang Jawa yang memang tinggal di Jawa Tengah, lama di Jawa Tengah, lalu akan ketemu kadang-kadang muncul kosakata Jawa muncul dalam bahasanya. Kadang-kadang muncul juga grammar Jawa, kosakata Indonesia. Nah, itu ketahuan. Nanti berikutnya lagi, kalau bicara lebih serius lagi, kita akan menemukan, ini orang Katolik ini yang ngomong. Saya tidak perlu tanya siapa yang berbicara, tapi dari kata-kata yang diucapkan, dari penggunaan kalimat dan kata yang diucapkan, tahu ini pasti orang Katolik. Dari mana misalnya? Menunjukkan sikap hormat kepada Bunda Maria misalnya. Nah, itu kan ketahuan ini Katolik ya ini. Dari gereja lain nggak akan mengucapkan kalimat yang seperti ini. Nah, sekarang begini, kalau kita membaca surat Ibrani, Bapak Ibu, silahkan kita membuka bab 4. Ya, bab 4. Silahkan lihat ke ayat 14.
Ayat 14. Kita sekarang mempunyai imam besar agung. Terus, lihat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Perhatikan kata imam besar. Jadi yang memiliki kosakata imam besar itu kalau enggak orang Yahudi, ya orang Jakarta kan. Di Bekasi enggak ada, Jakarta yang ada. Nah, pemahaman atau gelar atau sebutan atau jabatan imam besar itu hanya ada di kalangan orang Yahudi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu silahkan ke bab 7 tadi, silahkan ke bab 7 ayat 1. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Tahu-tahu kok nyebut Melkisedek. Yang kenal sama Melkisedek siapa? Yang pernah dengar yang belajar Melkisedek? Hanya orang Yahudi. Karena tentang Melkisedek itu pun tidak di semua kitab ada, hanya ada di kitab Kejadian, kemudian dikutip Mazmur. Nah, yang baca atau yang punya kosakata, yang tahu tentang nama Melkisedek ya hanya orang Yahudi. Tapi tunggu dulu, ngomong-ngomong ada istilah Israel, Yahudi, Ibrani. Bapak Ibu pernah diskusi tentang nama-nama ini atau belum? Belum, Pak. Belum ya. Jadi ini supaya untuk klarifikasi karena saya akan bisa menggunakannya lompat-lompat, kadang-kadang bertukar nama padahal yang dimaksudkan sama. Nah, mulai dengan kata Israel dulu, kata Israel. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan mengingat, kalau diperlukan ya silahkan membuka, Yakub yang bergumul melawan Allah di tepi sungai Yabok. Itu adanya di Kejadian 32. Ya. Di situ kita melihat Tuhan memberi nama kepada Yakub. Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, karena engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi Israel itu sama dengan Yakub. Itu adalah nama lain dari Yakub. Yakub punya anak-anak, punya keturunan. Nah, anak-anak yang lahir sebagai keturunan Yakub seringkali disebut anak-anak Yakub. Karena Yakub itu punya nama lain yaitu Israel, maka anaknya seringkali juga disebut dengan anak-anak Israel. Dalam bahasa Ibrani, anak-anak yang dihitung laki-laki ya, anak itu ben. Kalau banyak, banim. Kalau berdiri sendiri, banim. Kalau ada di belakangnya ada kata yang menyusul, maka menjadi Bene Yisrael. Dalam bahasa Indonesia lama, Bapak Ibu pernah dengarkan kata Bani Israel. Nah, kata Bani Israel itu bukan bangsa Israel ya. Bani tidak sama dengan bangsa. Bani justru sama dengan anak-anak. Nah, dalam perjalanan waktu, ya, keturunan Yakub yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangsa, disebut juga bangsa Israel.
Nah, kemudian ketika anak-anak Yakub itu ke Mesir, Bapak Ibu sekarang ini harus dilihat, harus diperiksa ini ya. Silahkan ke kitab Keluaran. Bab 1. Keluaran bab 1 ayat 13. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan berat dan seterusnya. Nah, kemudian 15 ayat 15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan-perempuan Ibrani. Nah, sekarang di ayat 15 ini muncul sebutan orang Ibrani. Nah, kemudian lihat ke ayat 19. Jawab bidan-bidan itu, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Ayat 22. Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki bagi orang Ibrani. Nah, di Mesir keturunan keturunan Yakub disebut dengan anak-anak Israel atau bangsa Israel atau orang Israel. Tapi mereka ini juga disebut dengan nama Ibrani. Dari mana muncul nama Ibrani ini? Nah, ini hanya satu menyebutnya ya, salah satu kemungkinan penjelasan. Nama atau kata Ibrani, nah ini agak bermain dengan huruf ini. Dalam bahasa Indonesia Ibrani pakai huruf B kan. Tapi dalam bahasa bahasa Ibrani itu bukan B yang dipakai tetapi huruf V. Jadi V itu kadang-kadang bisa dibaca dengan B. Ivrit. Tapi hurufnya sama, tapi kadang kalau ada bisa dibaca B, bisa dibaca V. Jadi mereka disebut orang Ifrit. Nah, kata Ifrit ada yang menjelaskan ini dari kata apiru yang berarti budak-budak. Jadi di Mesir orang Israel kan menjadi budak. Jadi istilah khusus untuk para budak ini adalah orang apiru. Dari situ muncul Ibrani. Nggak nyambung ya. Nah, ini karena permainan huruf Ibrani ini yang agak repot buat saya untuk mengajak Bapak Ibu memahami. Nah, kemudian Israel, nama Israel terus digunakan. Mengembara di padang gurun, masuk ke Kanaan, terus digunakan nama Israel. Daud menjadi raja, Salomo menjadi raja, Israel disebut. Kerajaan Israel itu pecah, nama Israel, nama kerajaan Israel dibawa ke utara, menjadi kerajaan Israel. Tetapi Israel sebagai nama juga punya makna teologis. Umat Allah itu sama dengan Israel. Nah, kemudian kerajaan Israel hancur kan karena oleh orang Asyur, tinggal orang Yehuda. Nah, Yehuda dikuasai oleh Babel. Penduduknya diangkut ke Babel. Setelah pembuangan wilayah Yehuda, menjadi wilayah kekuasaan Persia. Dan Yehuda kemudian menjadi provinsi jajahan Persia. Kemudian yang terjadi, orang-orang yang tinggal di wilayah Yehuda disebut orang-orang Yehudim.
Nah, kemudian ketika itu diterjemahkan ke Arab, ke Indonesia, jadilah nama Yahudi. Jadi kalau Bapak Ibu mengamati teks-teks di Perjanjian Lama, kalau sudah ketemu istilah Yahudi, itu biasanya muncul di zaman pembuangan atau sesudahnya. Jadi di zaman para hakim misalnya atau para raja, nggak muncul istilah Yahudi. Yang ada adalah Israel atau Ibrani. Ibrani munculnya di Kitab Keluaran tadi. Nah, sekarang begini, kalau di Perjanjian Baru, dalam surat yang kita diskusikan ini, muncul istilah Ibrani, yang sebenarnya dimaksudkan itu adalah ya orang-orang Israel, ya, atau mereka juga orang Yahudi, sebutan sesudah pembuangan. Jadi menunjuk kepada kelompok yang sama ini, Israel, Yahudi, Ibrani. Nah, sekarang begini, ada yang khusus. Kalau kita membaca kisah para rasul, Bapak Ibu akan menemukan jemaat Kristiani yang ada di Yerusalem itu terdiri dari dua kelompok. Jadi semuanya orang Yahudi ya, semua orang Yahudi. Tetapi yang datang dari perantauan nggak bisa bahasa Ibrani. Mereka berbahasa Yunani. Yang tinggal di Yerusalem berbahasa Ibrani. Kalau membaca kisah bab 6, Bapak Ibu akan menemukan anggota jemaat yang berbahasa Ibrani dan anggota jemaat yang berbahasa Yunani. Semuanya orang Yahudi. Udah bingung? Ya, udah nggak usah terlalu dipikirkan. Tapi sekarang begini, yang dimaksudkan sebagai orang Ibrani dalam surat ini itu adalah para pengikut Yesus, anggota jemaat yang berasal dari kalangan orang Yahudi. Udah, ini lebih gampang mengertinya. Nah, mula-mula Yesus kan tinggalnya jelas di Palestina, hidup di antara orang Yahudi sebagai orang Yahudi. Yesus naik ke surga. Para rasul memberitakan Injil. Pemberitaan dilakukan pertama-tama di Yerusalem kepada orang Yahudi semua kan. Nah, di kemudian hari, ya Paulus dan Barnabas terutama memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Untuk contoh paling gampang, Bapak Ibu ingat saja surat Galatia, surat Filipi. Jemaat Filipi, jemaat Galatia itu bukan dari kalangan Yahudi. Jadi jelas-jelas dari kalangan Yunani. Jadi ada pengikut Yesus, anggota gereja, yang datang dari kalangan Yahudi, jadi orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus, dan ada yang datang dari kalangan yang berlatar belakang Yunani. Nah, pengikut Yesus, anggota jemaat yang datang dari kalangan Yahudi, itulah yang disebut sebagai orang Ibrani. Nah, itu dulu ya. Udah lebih gampang kan ya? Jadi ada Israel, ada Ibrani, ada Yahudi. Israel itu ya dipakai sejak zaman Yakub. Keturunan Yakub semuanya Israel. Kemudian nama Israel dipakai untuk menyebut bangsa, dipakai untuk menyebut kerajaan, dipakai untuk menyebut umat. Nah, kemudian ketika atau di zaman pembuangan dan sesudahnya ada istilah Yahudi. Istilah ini yang menunjuk kepada bangsa Israel, tapi nama Yahudi baru muncul di kemudian hari. Sedangkan nama Ibrani yang menyebut mereka juga, tapi datangnya ternyata dari kitab Keluaran di zaman perbudakan. Nah, tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat begini. Surat ini sebenarnya tidak ada namanya.
tidak jelas ditujukan kepada siapa. Tetapi kalau memperhatikan ide, kosakata yang digunakan di dalam surat ini, maka orang dengan gampang menyimpulkan ini pasti untuk orang Yahudi. Kenapa? Itu ada istilah imam besar. Kemudian, itu ada lain lagi. Melkisedek. Karena Melkisedek itu adalah imam Allah yang maha tinggi, yang menerima persembahan dari Abraham, yang memberikan berkat kepada Abraham, di kitab Kejadian bab 14. Orang-orang bukan Yahudi tidak akan mengerti cerita itu. Loh, kan tinggal googling. Ya sekarang googling, di zaman dulu tulisan itu kan jarang sekali. Di zaman kuno tulisan sangat sedikit, jadi dengan lebih mudah kita bisa memetakan ini ya. Ini orang Yahudi pemahamannya seperti ini. Kemudian kalau ini bisa juga diperhatikan yang lebih lanjut. Imam Agung itu datang dari suku Lewi, khususnya dari keturunan Harun. Tapi penulis surat Ibrani menyebut ada imam yang tidak lahir sebagai keturunan Lewi, tidak lahir sebagai keturunan Harun. Memang ada? Ada. Gimana? Jadi di dalam kitab Kejadian bab 14 ada di situ. Ternyata ada jalur lain untuk menjadi imam gitu. Nah, pemahaman seperti ini dengan jelas Bapak Ibu membantu kita, membantu ya orang-orang yang mempelajari lebih dulu untuk mengatakan ini pasti untuk orang Yahudi ini suratnya. Untuk orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Kristus, bukan semua orang Yahudi. Karena gelar imam besar itu dikenakan kepada Yesus. Yesus bukan dari suku Lewi, tapi Yesus datang atau lahir sebagai seorang anggota suku Yehuda. Bapak Ibu bisa lihat kalau masih di bab, kembali ke ini Ibrani bab 7. Ibrani 7, Bapak Ibu silahkan ke ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Nanti kita akan diskusikan ya lebih serius tentang Yesus sebagai imam, tetapi ini hanya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kenapa sih surat ini kok disebut surat Ibrani. Nah, alasannya ya ini. Berikutnya, silahkan ke bab 9. Bab 9 ya. Di bab 9, Bapak Ibu, lihat ke ayat 4. Mulai dari ayat 4, karena kalimatnya mulai di situ. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian, dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Nah, ini istilah-istilah yang diambil dari kemah suci. Kalau membuka perjanjian lama, ini semua adanya di kitab Keluaran, bab 25 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini sekedar untuk menunjukkan ya,
kenapa kok surat ini dikatakan untuk orang Ibrani? Karena memuat kosakata, gagasan, ide yang hanya dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ya, kalau tiba-tiba menyebut Melkisedek, lalu bicara tentang kemah suci, tutup pendamaian, nggak mungkin ini ditujukan untuk orang di luar kelompok itu. Nah, kemudian Bapak Ibu begini, yang selanjutnya, kenapa kok penulis harus nulis untuk mereka? Ini salah satu keterangan, salah satu penjelasan ya, mengapa surat Ibrani ini ditulis. Sekarang begini, Bapak Ibu, orang Yahudi itu terikat erat kepada bait Allah. Enggak seperti orang Katolik. Bait Allah itu cuma satu. Ketika bait Allah diruntuhkan, runtuh juga agama mereka. Kalau orang Katolik enggak bingung. Gereja udah bagus-bagus saja dirobohkan sendiri, dibuat yang lebih bagus lagi kok. Gereja yang sudah bagus, nah itu jadiin aula saja, kita buat gereja yang lain lagi. Bisa begitu? Karena agama, iman Katolik tidak bergantung kepada bangunan itu. Terus bergantung kepada apa coba? Nah, pikirkan sendiri nanti. Tapi kalau agama Yahudi bergantung, terikat erat pada bangunan bait Allah. Nah, kalau misalnya waktu belajar Mazmur, Bapak Ibu silakan mengingat Mazmur ziarah. 3 kali setahun laki-laki Yahudi dewasa ya berziarah ke Yerusalem, ke bait Allah, mengunjungi bait Allah. Nah, kemudian kalau mengingat kembali ke masa lampau, ibadah itu hanya bisa dilakukan di bait Allah. Kalau orang mau mempersembahkan kurban kepada Allah, hanya bisa dilakukan di bait Allah. Tidak bisa lagi seperti di zaman Abraham. Yuk kita buat mezbah, kita buat persembahan atau kurban untuk Allah. Setelah bait Allah jadi, kurban hanya bisa dipersembahkan di bait Allah. Dan kurban di bait Allah ini menjadi pokok ibadah orang Yahudi. Nah, kemudian para imam itu menduduki peran yang sangat penting. Dan hormat mereka kepada para imam luar biasa. Para imam dekat dengan Allah, punya tugas yang khusus, begitu ya. Nah, kemudian begini, setelah para pengikut Yesus menjadi kelompok tersendiri, mula-mula mereka pergi ke bait Allah, tetapi juga berkumpul sendiri untuk merayakan Ekaristi. Keterangan ini bisa didapat di Kisah Para Rasul ya. Jadi para pengikut Yesus, anggota jemaat, mula-mula melakukan 2 kegiatan keagamaan, pergi ke bait Allah untuk berdoa, tapi kalau hari Minggu kumpul di rumah anggota jemaat untuk memecahkan roti. Bapak Ibu, yang kemudian terjadi memang menyedihkan. Orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus, lama-kelamaan diusir dari bait Allah, diusir dari sinagoga, tidak boleh lagi bergabung dengan orang Yahudi yang lain. Kalau melihat keterangan yang ada di Injil Yohanes bab 9, kisah tentang orang yang buta sejak lahir itu, yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan dari antara orang Yahudi. Ya, lama-kelamaan orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus, ya benar, dijauhkan dari kegiatan keagamaan Yahudi, termasuk bait Allah, para imam, ibadah, korban.
Nah, kemudian surat ini kalau begitu bisa menjadi hiburan ya untuk orang Yahudi yang tidak diterima lagi sebagai orang Yahudi karena sudah menjadi pengikut Yesus. Kalau dibahasakan sederhana bisa begini. Kamu nggak punya imam agung yang tiap hari raya pendamaian masuk ke ruang Maha Kudus. Kamu nggak boleh lagi ke sana ya. Kamu nggak boleh terlibat di dalam ibadah di Bait Allah ya. Nggak usah khawatir. Kita punya imam agung yang istimewa. Imam besar yang kita miliki sekarang lebih hebat, jauh lebih hebat daripada imam agung atau imam besarnya orang Yahudi. Jadi kamu nggak usah kecil hati kalau kamu tidak diperbolehkan lagi untuk ikut ibadah di Bait Allah. Nggak usah merasa kecil hati kalau para imam itu tidak lagi mengakui kamu sebagai orang Yahudi. Nggak apa-apa. Karena apa? Ingat ya, kita punya imam agung yang jauh lebih besar, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan imam-imam besar yang pernah ada di antara orang-orang Yahudi. Bisa menjadi hiburan kan untuk orang Yahudi. Nah, kemudian yang kedua, bicara lebih luas, lebih umum ya. Kalau kita melihat keseluruhan surat ini, Bapak Ibu, kita akan menemukan penulis mau menjelaskan makna kematian Yesus di kayu salib. Makna kematian Yesus di kayu salib. Kalau kita akan membicarakan makna dari sebuah peristiwa, kita bisa melakukan dengan macam-macam cara kan ya. Nah, misalnya begini. Bapak Ibu pernah nggak mengatakan atau mendengar dari peristiwa ini kita ambil hikmahnya? Untuk orang Katolik atau bukan yang biasanya ngomong kayak gitu? Ada peristiwa dan kemudian kita mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Gitu kan? Tetapi kemudian ada yang lain loh ya, cara yang lain, yang ini Katolik. Dari peristiwa yang kita alami ini, Tuhan menghendaki kita berbuat apa. Dari peristiwa yang dialami ini, Tuhan menghendaki apa. Peristiwanya sama, latar belakang berbeda, akan memberikan penjelasan yang berbeda juga. Lalu begini, kalau menemukan atau menghadapi satu peristiwa, latar belakang dari orang yang berbicara tentang hal yang sama bisa berpengaruh ya. Nah, Bapak Ibu misalnya begini, pandemi 2 tahun. Pandemi 2 tahun. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu adalah guru, kalau Bapak Ibu adalah guru, yang diomongkan apa? Tentang pandemi ini. Kita akan menemukan guru-guru yang pusing, repot ngajar online, kerjaan jadi banyak sekali. Nah, itu dari kerepotan. Tapi dari sisi yang berbeda, bukan kerepotan, kasihan anak-anak. Nah, begitu kan? Kasihan anak-anak. Ada unsur-unsur dalam pendidikan yang hilang gara-gara pandemi. Tapi coba Bapak Ibu berpikir dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu orang bisnis. Dan ternyata bisnis saja bisa bermacam-macam. Awal dulu, kalau yang bisnis kuliner gimana coba? Wah, ini hantaman besar untuk yang punya usaha rumah makan misalnya. Tapi untuk yang bisnisnya medis, obat-obatan, akan berbeda lagi.
Kemudian kalau Bapak Ibu itu adalah orang yang percaya kepada Yesus, melihat pandemi ini dengan cara bagaimana? Kan berbeda lagi kan? Kita akan menemukan gara-gara pandemi ini, kita bisa ketemu saudara-saudara dari tempat-tempat yang jauh, ikut belajar. Tapi sedih juga, ini belajar Alkitab, biasanya ada snack-nya, jadi nggak ada snack-nya. Gitu Bu Ivan ya. Ada perjumpaan yang hilang. Nah sekarang begini, kalau Bapak Ibu melihat ini loh, Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Oh, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi akan mengatakan apa? Orang ini menghujat Allah, layak dihukum mati. Prajurit Romawi ngomongnya apa? Ya disuruh Pilatus menghukum, ya udah hukum aja. Lumayan ada potongan kain bonus untuk yang menyalibkan. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, para murid Yesus akan berpikir dengan cara yang sama sekali berbeda. Kalau kita ikut Yesus selama ini, dia orang baik, dia orang benar. Matinya kok begini. Nggak mungkin Yesus salah. Nah, pemahaman ini, pertanyaan ini mengantar orang, para pengikut Yesus, kepada pemahaman yang lebih sungguh-sungguh. Iya, ingat dulu Tuhan Yesus pernah mengatakan, Allah itu Bapakku. Yesus itu anak Allah. Kalau Yesus itu anak Allah, kenapa kok dia harus mati di kayu salib? Mati sebagai orang yang terkutuk menurut hukum Taurat. Nah, para pengikut Yesus menjelaskannya, kematian Yesus bukan kematian orang terkutuk. Dia adalah orang benar yang mati dengan cara yang hina untuk menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh orang berdosa. Lalu para pengikut Yesus ingat, ini kok kayaknya seperti yang di kitab Nabi Yesaya itu ya. Nah kemudian yang punya latar belakang keagamaan Yahudi menggunakan kemampuan, pengetahuannya tentang latar belakang, tentang korban atau imamat Yahudi untuk menjelaskan makna kematian Yesus. Di kayu salib, Yesus itu mempersembahkan diri sebagai korban. Nah, Bapak Ibu, saya berbicara, ini kitab suci seolah-olah bahasa manusia begitu saja ya. Tetapi begini, ya tulisan ini yang nulis tangan manusia semua. Ya tangan manusia beneran, awalnya tintanya tinta beneran. Tetapi orang-orang yang terlibat di dalam penulisan kitab-kitab yang sekarang kita anggap yakini sebagai kitab suci, para penulisnya ini ya dibimbing, disertai oleh Tuhan, sehingga apa yang dikehendaki oleh Tuhan bisa disampaikan, bisa ditulis oleh si penulis. Ini jadi kita nggak perlu lagi diskusi tentang atau makna wahyu di dalam penulisan kitab ini. Nah ini tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat, kalau memperhatikan kosakatanya, ide-idenya, ini untuk orang Yahudi. Orang Yahudi yang mana? Orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus. Nah, kenapa kok surat ini harus ditulis? Sudah ikut Yesus, kenapa masih bicara tentang bait Allah, tentang iman? Dua keterangan yang saya sampaikan. Pertama, orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus ini harus meninggalkan ya kehidupan orang Yahudi yang berpusat kepada bait Allah, imam, korban. Jadi surat ini kemudian menjadi hiburan untuk mereka. Enggak usah khawatir. Kamu punya imam besar yang lebih hebat. Kemudian penjelasan yang kedua atau tujuan yang kedua, ini bicara kepada orang pengikut Yesus, orang Kristiani pada umumnya.
penulis menjelaskan siapa Yesus, dan kemudian menjelaskan makna kematiannya di kayu salib, dan cara menjelaskannya itu adalah dengan menggunakan tradisi, kebiasaan, tata cara dalam ibadah Yahudi. Nah, Bapak Ibu, saya belum bicara penulisnya, tetapi saya merasa pembicaraan saya kayak abstrak. Saya nggak biasa bicara dengan cara seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan lebih dulu, silahkan. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Saya Pak, Ya Pak Agus. Pak Sito mau tanya Pak, kalau tadi dalam surat Ibrani itu ya, masih sedikit sih, kapan mulai surat itu disimpulkan sebagai surat kepada orang Ibrani, walaupun alasannya tadi Bapak sudah kemukakan. Tapi yang saya masih bingung juga, ini Pak, kalau menyetarakan Yesus sebagai Imam Agung bukan keturunan Lewi dan keturunan Harun, tapi menyebutnya Melkisedek. Padahal Melkisedek kan lahir jauh sebelum 12 turunan Israel itu lahir, Pak. Lalu membandingkannya itu bagaimana ya? Kan nggak fair gitu. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua nanti dijawab pada waktunya, Pak. Oh, terima kasih. Iya, pertanyaan yang pertama, memang kita tidak menemukan ini Pak, dasar gitu ya, yang jelas siapa yang mulai dan bagaimana. Tetapi kalau bicara tahun, banyak yang mengatakan itu di sekitar tahun 200-an gitu. Pemberian judul surat Ibrani. Ini sebelumnya ya dibiarkan saja, tulisannya begitu saja. Dulu awalnya yang nulis kenal sama pembacanya, kenal. Dari mana tahu? Tunggu dulu. Ya. Ini nanti bukan kalau ngomongin penulis dan pendengar. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Mas itu menyambung Pak Agus tadi, di bab 5 itu ada tertulis di ayat 6 ya. Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Maksudnya kok jadi Melkisedek yang membuat peraturan menyatakan dia sebagai imam agung ya? Apa memang begitu? Kalau membaca ayat ini saja, itu bab 5 ayat 6, itu kan kutipan dari Mazmur 110. Jadi yang menyebut peraturan Melkisedek itu Mazmur 110. Nah, kalau membaca kalimatnya seperti ini, seolah-olah kita menemukan peraturan yang dibuat oleh Melkisedek. Ternyata bukan itu yang dimaksud. Maksudnya apa? Ya tetap aja tunggu dulu ini nyebut Melkisedek kok. Kan nanti ada tema sendiri kan. Nah, kalau saya omongkan semua sekarang, nanti besok lagi saya ngomong apa lagi nih? Ya Pak, kasih Pak. Ya. Ada lagi mungkin? Pertanyaan lagi, ya, Pak Sita. Ya. Silakan. Ibrani ini menunjuk kepada orangnya terlepas tempatnya dimanapun atau menunjuk suatu tempat ini Pak, seperti misalnya Galatia, kemudian Efesus segala macam itu kan menunjuk tempat kalau tidak salah. Ini Ibrani ini menunjuk kepada tempat atau kepada orang-orang dimanapun mereka tempatnya berada Pak? Ya, jadi menunjuk lebih kepada kelompok orangnya Pak. Kelompok orang. Jadi kelompok orang ya Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus. Nanti ya tentang tempat nanti cuma ketemu satu tempat, Pak. Itu nanti di bagian akhir. Sebentar kita akan lihat nanti. Oke, ya. Ya. Bentar di chat ada enggak? Oh.
Ini ada 1 Samuel. Bait Allah itu baru didirikan oleh Salomo. Salomo itu raja ketiga Israel ya. Raja kedua Daud, bapaknya. Dan raja yang pertama itu adalah Saul. Saul itu diangkat oleh Samuel. Ya. Kalau yang ditunjuk itu adalah di 1 Samuel bab berapa itu ya? Bab 2, bab 3 disebut rumah Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di situ, itu rumah Tuhan ada di mana? Di Shilo atau bukan? Rumah Tuhannya di Shilo. Jadi Samuel ini masih kecil. Kalau di 1 Samuel bagian awal ya, Samuel masih kecil, dididik oleh Imam Eli namanya. Kemudian Samuel tumbuh menjadi besar. Dia yang mengangkat Saul. Saul digantikan Daud. Daud digantikan oleh Salomo. Salomo yang membangun bait Allah. Nah, kalau kemudian disebut rumah Tuhan, yang dimaksudkan sebelum bait Allah, itu berarti tempat-tempat yang disucikan, tempat yang dikuduskan untuk ibadah kepada Allah. Kalau di zaman Perjanjian Lama, Bapak-Ibu akan menemukan Shilo, Nob, itu tempat Daud ngambil pedang Goliat itu. Kemudian Gilgal, yang lain lagi Betel, itu tempat-tempat suci. Nah, di antara tempat-tempat suci itu, yang paling bergengsi gitu ya, itu adalah tempat suci yang di dalamnya disimpan tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini cuma 1. Nah, di zaman Samuel ini tabut perjanjian disimpan di tempat suci di Shilo. Maka Shilo menjadi tempat yang istimewa karena di situ ditahtakan tabut perjanjian. Nah, kemudian bait Allah didirikan oleh Salomo, bertahan lama, cukup lama ya, sampai pembuangan Babel. Sampai orang-orang Yehuda dibuang ke Babel. Pada waktu itu, ya bait Allah diruntuhkan oleh penguasa atau pasukan Babel. Dan kemudian didirikan kembali oleh orang Yahudi yang pulang dari pembuangan. Nah, ini bait Allah yang kedua. Bait Allah pertama, Salomo, bait Allah kedua, orang Yahudi sesudah pembuangan. Ini bertahan sampai di Perjanjian Baru. Jadi kalau Yesus di Perjanjian Baru masuk ke bait Allah, itu adalah bait Allah kedua. Bait Allah yang didirikan oleh orang Yahudi sesudah pulang dari pembuangan, dan kemudian direnovasi oleh Herodes Agung. Ya, begitu, Pak. Enggak, masuknya function daripada bait Allah. Jadi itu bukan seperti, memang jauh beda daripada gereja. Kalau gereja kan kami dengar homili daripada kredit. Bait Allah memang ada pengajaran di dalam bait Allah atau khusus simpang untuk bakar kurban. Selain itu, function itu apa? Memang tempat suci untuk Tuhan. Tuhan itu kan, kurban itu pun sebetulnya untuk Tuhan. Jadi memang fungsinya hanya seperti itu. Jadi mereka tuh orang Yehuda atau Ibrani itu pengajarannya di mana? Apa di masing-masing di rumah? Oh, tentang misalnya kan, ya menjadi function daripada bait Allah itu. Ya. Intinya. Jadi bait itu sama dengan rumah. Jadi bait Allah itu sama dengan rumah Allah. Nah, jadi fungsi utama dari bait Allah itu justru untuk menyimpan tabut perjanjian. Karena tabut perjanjian itu adalah tahta Allah, tempat Allah bersemayam. Jadi
semua keluarga punya rumah. Nah, orang Israel berpikir dengan cara yang kurang lebih sama. Waktu orang Israel mengembara di gurun, mereka kan tinggalnya di kemah. Nah, orang Israel membuatkan kemah untuk Tuhan. Kemudian orang Israel menetap di Kanaan, yang tanah Kanaan. Dan mau mereka kaya. Dan pada waktu itu, sebentar ini freeze. Di zaman Salomo mereka kaya sekali, dan Salomo membuatkan rumah untuk Allah seperti Salomo punya istana. Nah, kemudian Allah diyakini tinggal di dalam bait Allah. Kalau mau memberikan persembahan untuk Allah, maka orang pergi ke bait Allah. Kalau orang mau memohon sesuatu kepada Allah, pergi ke bait Allah. Kalau orang mau minta ampun kepada Allah, pergi ke bait Allah. Nah, kemudian kalau begitu, dan mereka belajar tentang iman, tentang agama, tentang kitab suci mereka bagaimana? Kalau mengikuti ketetapan yang ada di dalam kitab Ulangan, rumah, keluarga, itu menjadi tempat nomor 1 dalam pendidikan iman anak-anak. Bapak ngajarin anak tentang tradisi Yahudi, tentang Tuhan, tentang hidup keagamaan, itu dilakukan oleh orang tua kepada anak di rumah. Nah, kemudian Bapak Ibu, situasi berubah ketika bait Allah dihancurkan dan orang Yehuda diangkut ke pembuangan. Bait Allah tidak ada lagi. Mau korban bagaimana? Nggak bisa korban mereka. Identitas mereka sebagai satu umat, sebagai satu bangsa dalam bahaya. Yang kemudian terjadi, kalau hari Sabtu mereka pada ngumpul. Orang-orang yang dibuang ke Babel itu, kalau Sabtu berkumpul. Perkumpulan mereka disebut sinagoga. Tempat mereka berkumpul juga disebut sinagoga. Apa yang mereka lakukan? Baca kitab suci, berdoa. Nah, sinagoga menjadi tempat untuk berdoa dan belajar ini. Nah, nomor 1 tetap keluarga. Kedua, sinagoga. Nah, di zaman Perjanjian Baru atau di zaman ya bait Allah kedua tadi ya, ada bait Allah, ada sinagoga di mana-mana. Di luar negeri sampai ke Mesir mereka punya sinagoga. Tiap hari Sabat mereka berkumpul, berdoa, membaca kitab suci. Dan Bapak Ibu silahkan mengingat ada peristiwa di mana ini loh orang Yahudi yang sudah dewasa yang datang ke sinagoga hari Sabat boleh bicara. Paulus menggunakan kesempatan itu. Tuhan Yesus menggunakan kesempatan itu. Nah, begitu Pak, gambaran tentang ya cara hidup mereka dulu. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya. Ada lagi? Enggak ada? Baik, kalau tidak ada, sekarang begini. Bapak Ibu, ya, awalnya surat ini dikira tulisan Paulus. Jadi awalnya orang menyangka ini adalah tulisan Paulus. Dikiranya Paulus yang nulis. Tapi kemudian memang diragukan. Maka Bapak Ibu kalau memperhatikan tempat surat Ibrani itu kan agak beda, agak aneh. Coba surat Ibrani itu masuk dalam surat Paulus atau masuk dalam surat-surat Katolik. Kan posisinya aneh. Kalau di daftar isi, Bapak Ibu bisa lihat, wah ini di antara surat-surat Paulus,
tapi di bagian paling akhir. Tapi tidak bisa dimasukkan dalam kelompok surat Katolik. Karena surat Katolik disebut berdasarkan nama penulis, Yakobus, Yohanes, Petrus, Yudas. Kalau surat-surat Paulus disebut berdasarkan tujuan penulis, tujuan surat. Roma, Galatia, Efesus, Timotius. Nah, Ibrani dari sisi penamaan kan lebih dekat dengan surat Paulus. Jadi awalnya dikatakan ini Paulus yang nulis. Dari mana tahu atau dari mana orang ambil simpulan ini awalnya Paulus ditulis oleh Paulus gitu. Hanya karena Paulus nyebut temannya. Atau hanya karena kok Paulus menyebut temannya? Hanya karena surat ini, penulis surat ini menyebut seorang teman Paulus. Silahkan sekarang ke bab Ibrani bab 13. Ibrani bab 13, Bapak Ibu, silahkan ke ayat 22. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. 13 bab dibilang pendek. Ya. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Ini mirip dengan cara Paulus bicara di surat-suratnya. Maka awalnya orang berpikir, Paulus ini yang nulis. Nah kemudian, kok bisa orang berubah pikiran? Bukan Paulus yang nulis. Jadi awalnya dikira Paulus yang nulis, tetapi setelah dipelajari lebih lanjut, orang bisa dengan jelas melihat kalau bukan Paulus yang menulis. Bapak Ibu sudah sering mendengar surat Paulus kan? Udah puluhan tahun dengar surat Paulus. Pertanyaannya sederhana saja. Dalam surat-surat Paulus, Bapak Ibu, tidak biasa ya, Paulus berbicara Yesus sebagai imam. Saya tidak berani mengatakan pasti tidak ada, tetapi jarang atau malah nggak pernah itu ya, Paulus menggambarkan Yesus sebagai imam. Nggak ketemu dengan gagasan itu. Jangan-jangan ya, karena Paulus itu orang Farisi, nggak masuk kelompok imam ya, tapi itu urusan lain. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu adalah penggemar dari seorang penulis novel, dan Bapak Ibu sudah membaca semua novel-novelnya, satu kali Bapak Ibu ya menemukan novel, sampulnya hilang, halaman depan hilang, lalu Bapak Ibu membacanya. Ini kok mirip sekali, ini bahasanya penulis novel yang saya suka ini. Bisa mengenali seperti itu kan? Ya bisa lah. Tapi kemudian kalau kita menemukan novel yang nggak ada judulnya, nggak ada namanya, lalu kita membacanya, lalu melihat, ini bukan penulis yang biasa saya baca tulisannya ini. Bisa kita merasakan yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu membaca tulisan Paulus, habis itu membaca tulisan Ibrani ini, surat kepada orang Ibrani, kita akan bisa merasakan bedanya. Gaya bicaranya, kosakata berbeda.
Kemudian jadi yang membuat orang sampai pada simpulan, enggak, ini bukan dari Paulus. Ada cara berbicaranya, tapi juga ada gagasan-gagasannya. Nah, gagasan tentang Yesus sebagai imam besar, ini enggak ada di tempat lain. Paulus enggak pernah menggambarkan Yesus sebagai imam besar. Sehingga kalau orang membaca surat Ibrani lalu mengatakan, enggak, ini bukan dari Paulus. Kemudian, ayat 24. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Ini ada nama Italia. Jadi kalau membaca teksnya ini ayat 24, wah ini penulis ada di Italia, ada jemaatnya, lalu menulis untuk kelompok orang Ibrani ini. Kemudian catatan yang lain lagi, Bapak Ibu silahkan ke bab 2. Ibrani bab 2 dari ayat 1 ya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Perhatikan, dari Tuhan, kemudian kepada mereka yang telah mendengarnya, mendengar ya berita dari Tuhan itu. Siapa yang mendengar kabar dari Tuhan? Para rasul kan? Nah, kemudian kalau Paulus, kalau kita membaca surat-surat Paulus, jelas Paulus menempatkan diri di antara 12 rasul. Jadi Paulus termasuk orang yang mendengar dari Tuhan. Penulis surat Ibrani, perhatikan kata kita. Kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Ayat 3, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan, kemudian diberitakan oleh mereka yang telah mendengarnya, dan mereka yang telah mendengarnya itu berbicara kepada kita. Kalau begitu, penulis dan pendengar, pembaca, dalam komposisi yang sama ya, kita yang mendengar dari para rasul. Oh, jelas sekarang. Jadi yang nulis surat Ibrani bukan rasul. Tidak bisa dikatakan dari Paulus ini. Tapi generasi sesudah para rasul. Yang menulis surat kalau begitu, seorang ya pengikut Yesus, anggota gereja sesudah generasi para rasul. Nah, ini sekali lagi itu disimpulkan dari ya kata-kata yang disampaikan di bab 2 ayat 2 dan 3. Nah, kemudian ini sebenarnya saya cuma mau ngomong saya tidak tahu dan Bapak Ibu juga tidak tahu siapa yang nulis. Ya. Yang semua yang pernah belajar tentang surat Ibrani juga mengatakan aku tidak tahu begitu. Tapi kita hanya bisa menduga ini dibilang
Yang nulis Paulus? Bukan Paulus. Nah, terus siapa? Tidak tahu. Datanya di bab 2 ayat 2 dan 3 bukan rasul, tapi generasi sesudah rasul. Jadi generasi sudah rasul. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau memperhatikan isi surat Ibrani, nah begini saja caranya. Kita akan bisa melihat orang ini punya pengetahuan tentang perjanjian lama luar biasa. Cara mengeceknya gimana? Bapak Ibu tolong ke surat Ibrani ya. Silahkan ke halaman pertama dari surat Ibrani bab pertama. Yang Bapak Ibu tolong lihat ayat referensinya Bapak Ibu. Ayat referensinya. Dari halaman ke halaman terus ada kan? Ada terus. Ini sudah cukup untuk mengatakan Bapak Ibu, penulis punya pemahaman yang luas dalam tentang kitab suci perjanjian lama. Dia pasti, kita mengatakan orang Yahudi ini pasti gitu ya. Ini orang Yahudi. Dia punya pengetahuan, kalaupun bicara tentang tentang bait Allah, tentang kemah suci, tentang korban, ya orang ini pasti tahu surat Imamat, kitab Imamat. Pengetahuan yang lain lagi, yang ngutip Mazmur 110, engkau adalah imam menurut peraturan Melkisedek, ya cuman orang ini. Pengetahuan perjanjian tentang kitab suci orang Yahudinya luas, dalam, dan dulu Bapak Ibu, ayat-ayat teks kitab suci itu lebih banyak disimpan di memori ya, bukan di buku. Nah, bayangannya begini. Kalau Bapak Ibu mendengar satu hal, mau berbicara tentang satu hal, Bapak Ibu mau mengaitkannya dengan satu teks kitab suci, Bapak Ibu nomor 1, mengingat atau membuka Alkitab. Mengambil ayat yang ada di memori atau membuka Alkitab. Memori dulu. Jadi kalau mau menulis, ini dengan memori dulu. Baru kemudian ketika diperlukan buka Alkitabnya. Makin banyak kumpulan ayat dalam memori kita, makin luas juga, makin banyak juga pilihan ayat yang bisa muncul. Tapi makin dikit kumpulan ayat di memori, ya pilihannya makin dikit juga. Nah, kalau surat Ibrani itu memuat banyak kutipan dari perjanjian lama, ini jelas. Orang ini yang nulis ini, ya akrab benar dengan tulisan perjanjian lama. Nah, ini bisa kemudian berarti penulis, kalau begitu, orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Nah, kemudian yang ini agak rumit Bapak Ibu, ada unsur filsafat Yunani yang digunakan untuk memberikan penjelasan di sini. Ini yang saya repot ini menjelaskannya, karena harus bicara tentang dunia ide yang disampaikan oleh Plato. Ide itu bukan gagasan seperti yang berulang saya bicara ya. Jadi maksudnya begini, saya pakai kata dunia lain juga salah nanti. Kalau ngomong dunia lain, wah, ini pengertiannya sudah berbeda. Tapi Bapak Ibu silahkan membayangkan, kita tinggal di dunia yang kita tempati sekarang. Tetapi apa yang terjadi di dalam dunia itu hanyalah cerminan dari kenyataan yang ada di dalam dunia yang lain. Ini filsafat Plato.
Jadi kita bicara tentang belajar komunikasi jarak jauh. Wah, ini ada di dunia ini kan. Tapi sebenarnya ini hanya cerminan dari yang sebenarnya ada di dalam dunia yang lain. Dunia yang lain yang tidak kelihatan itu dalam filsafat Plato disebut dunia ide. Nah, surat Ibrani menggunakan model penjelasan seperti itu. Pertama kali saya membaca, saya juga bingung. Ini surat Ibrani itu maksudnya apa? Menyebut di sini ada bait suci, tapi ada bait suci di tempat lain. Menyebut di sini ada kemah suci di dunia ini, tapi ada bait suci atau kemah suci di tempat yang berbeda. Baru kemudian, oh itu yang dimaksudkan. Jadi penulis tahu, mahir dalam Alkitab, kitab suci Yahudi, tapi juga punya pemahaman, bahkan tahu cara menggunakan gagasan-gagasan dalam filsafat. Dan tentu saja orang ini mahir dalam berbahasa Yunani. Hanya itu yang kita tahu. Oh, ada juga sih, ternyata penulis surat Ibrani itu juga baca Deuterokanonika. Dari mana tahu? Bab 11, Bapak Ibu. Ibrani bab 11, ini bicara tentang para saksi iman, ya. Banyak nama disebut. Ya, mulai dari Habel ya di ayat 4. Sekarang Bapak Ibu ke ayat 35. Ayat 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Perhatikan lagi, ibu-ibu menerima kembali orang-orangnya yang telah mati. Atau kalau mau bahasa yang lebih gampang gini loh. Seorang ibu menerima kembali anak-anaknya yang sudah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, mending disiksa sampai mati. Tujuannya apa? Supaya mereka beroleh kebangkitan. Tidak takut mati, tidak takut disiksa, karena yakin akan kebangkitan, akan memperoleh kebangkitan. Bapak Ibu ingat cerita apa? Makabe. Cerita tentang apa? Tentaranya meninggal, terus didoakan, ngumpulin uang dari para prajurit untuk sebagai sili pengampunan dosa-dosa. Nah, Dan, coba lihat. Orang-orang saya tahu jawabannya, Pak. Saya tahu jawabannya, Pak. Makabenya kitabnya. Ya, silahkan, Mbak. Makabe 2. Ya, itu kisah tentang ibu dan 7 orang anaknya atau 7 bersaudara yang dibantai oleh Raja Antiochus Epiphanes karena mempertahankan iman. Ya, tapi nggak dibantai ya. Digoreng. Ya, Ya. sama saja tuh, Pak. Beda, dibantai. Ini Oke. disiksa, dipotong lidahnya, dikuliti kepalanya. Itu kan? Ya. 2 Makabe bab 7. Itu adanya di 2 Makabe bab 7. Jadi ada ibu yang menerima kembali anaknya yang sudah mati. Ibunya itu kan tidak kemudian kasihan kamu nak, udah
kamu berhenti saja biar nggak disiksa. Enggak begitu. Ibunya melihat anak-anaknya disiksa sampai mati, nggak ada takutnya, nggak ada khawatirnya. Kenapa? Kamu akan bangkit semua nanti. Nah, penulis surat Ibrani ternyata membaca, tahu ya kisah yang tertulis dalam kitab Makabe tadi. Mau bilang Makabe Deuterokanonika tidak dikutip di Perjanjian Baru. Ya. Nggak benar. Baik, Bapak Ibu, ini yang kita bisa lihat. Ada yang mau disampaikan atau enggak? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Maaf Pak, mungkin sedikit. Ya intinya kalau berdasarkan apa yang Bapak katakan tadi, ya intinya ya tidak hanya di surat Ibrani saja ya. Sebenarnya kitab-kitab perjanjian baru yang lain itu banyak yang secara tidak langsung atau secara tersirat itu mengutip apa yang tertulis di kitab-kitab Deuterokanonika. Jadi kalau dikatakan kitab perjanjian baru tidak ada mengutip kitab Deuterokanonika, itu sama sekali tidak benar, Pak. Terima kasih. Ya, yang benar itu yang ngomong gitu nggak belajar. Jadi yang mengatakan perjanjian baru tidak mengutip Deuterokanonika, yang mengatakan perjanjian baru tidak mengutip Deuterokanonika, dia nggak belajar. Nah itu pasti. Ini baru saya sebut satu, nanti yang lain-lain juga ada. Sampai surat Yakobus juga kutip. Baik, Bapak Ibu sekarang untuk penutup silahkan ke Ibrani bab 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Di masa lampau, Allah berbicara kepada manusia, kepada orang Israel, kepada nenek moyang Israel, dengan macam-macam cara. Nih, lihat, dia bicara dengan perantaran para nabi. Nah, sekarang Allah berbicara tidak lewat para nabi, Allah berbicara lewat Anak-Nya sendiri. Nah, anak Allah ini menjadi manusia kan, menyatakan kehendak Bapa kepada manusia dengan menjadi seorang manusia. Tetapi ayat 3, Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Kalau orang mau melihat Allah, kalau orang mau memahami Allah, nggak perlu naik ke surga. Cukup ketemu dengan Yesus. Karena dengan melihat Yesus, orang melihat Allah. Mau tahu kehendak Allah? Dengarkan, perhatikan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, hal utama yang dilakukan oleh Yesus sesungguhnya adalah, lihat, setelah Ia mengadakan penyucian dosa, yang dimaksudkan bukan dosa diambil terus dicuci, tetapi manusia yang berdosa disucikan, dibersihkan dari dosa.
Itu tugas utama yang dikerjakan oleh Yesus. Bagaimana Yesus menyucikan manusia dari dosa. Nah, ini yang dijelaskan di dalam surat Ibrani menggunakan cara berpikir, gambaran yang ada dalam tata ibadah Yahudi. Setelah menyelesaikan tugas ini, anak Allah duduk di sebelah kanan Allah. Kembali ke surga, kembali kepada kemuliaannya. Begitu Bapak Ibu yang kita bisa lihat. Dan Bapak Ibu tolong untuk pertemuan berikut, silakan membaca Imamat bab 16. Imamat 16, baca seluruhnya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Seto. Ya Bapak Ibu sekalian, tadi pesan dari Pak Seto, Imamat bab 16 ya Pak ya. Ya. Baik, masih ada 5 sesi lagi untuk membahas surat kepada orang Ibrani. Kita ikuti terus pengajaran dari Pak Seto. Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan diri kita untuk minggu depan ya, membaca kitab Imamat. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Bu Ani untuk tutup dengan doa, Bu. Bu Ani siapa ya, Pak? Sorry. Bu siapa tadi? Bu Anti. Nama Bapa dan ya. Bu, silakan. Terima kasih Pak Narto. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha-Rahim, kami ucap terima kasih dan bersyukur atas pengajaran pada malam hari ini bahwa gelar Yesus adalah sebagai Imam Agung. Berilah kami rahmat pengertian agar kita mengerti firman-Mu sehingga meneguhkan iman kami, juga untuk pengajaran yang akan datang agar kami lebih diberikan rahmat pengertian untuk mengetahui firman-Mu lebih dalam lagi. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah. Kami akan beristirahat. Berilah istirahat kami di tempat kami masing-masing. Biarlah malaikat-malaikat-Mu melindungi kami dan keluarga kami, dan sirami kami dengan berkat dan kasih karunia-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Nanti. Sama-sama Pak. Terima kasih.